Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Sugianto, NIM 3121616687. Saya akan memberikan kesimpulan mengenai pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Sudah 3 hari berturut-turut anggota Dokuritsu Zumbityo Sakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Bung Karno mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua Yang Mulia untuk mengemukakan pendapatnya. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua Yang Mulia? Paduka Tuan Ketua Yang Mulia meminta kepada Sidang Dokuritsu Zumbityo Sakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan Bung Karno kemukakan di dalam pidatonya. Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua Yang Mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan Bung Karno, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua Yang Mulia ialah dalam bahasa Belanda filosofie grondslag daripada Indonesia Merdeka. Hal ini nanti akan Bung Karno kemukakan. Apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 33 Bung Karno telah menulis satu risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka. Maka di dalam risalah tahun 33 itu telah dikatakan bahwa kemerdekaan politik onafhankelijkheid political independence tak lain dan tidak bukan ialah satu jembatan emas. Bung Karno mengatakan di dalam kitab itu bahwa di seberang jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat. Tidakkah kita mengetahui bagaimana telah diutarakan oleh berpuluh-puluh pembicara bahwa sebenarnya international reach, hukum internasional, menggampangkan pekerjaan kita? Asal ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahannya, kemudian diakui oleh salah satu negara yang lain yang merdeka, inilah yang sudah bernama merdeka. Tidak peduli rakyat dapat membaca atau tidak peduli rakyat hebat ekonominya atau tidak peduli rakyat bodoh atau pintar. Asal menurut internasional mempunyai syarat-syarat suatu negara merdeka, yaitu adanya rakyatnya, ada buminya, dan ada pemerintahannya, sudahlah, ia merdeka. Sejak tahun 1918, 25 tahun lebih, ialah dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan suatu negara kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar suatu national state. Bung Karno telah mengemukakan 5 prinsip. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Yang keempat adalah kesejahteraan sosial. Yang kelima, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namanya bukan Pancadharma, tapi Bung Karno namakan ini dengan petunjuk seorang teman ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang diusulkan Bung Karno menjadi suatu realiti, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nasionalitas yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan pri-kemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan social rectavardikheid, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan ketuhanan yang luas dan sempurna. Jangan lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya ialah perjuangan, dan sekali lagi perjuangan. Jangan mengira bahwa dengan hadirnya negara Indonesia merdeka, perjuangan kita telah berakhir. Tidak, perjuangan kita harus berjalan terus.
hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang, lain coraknya. Kita bersama-sama sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila. Tidakkah kemerdekaan Indonesia itu akan menjadi milik bangsa Indonesia buat selama-lamanya sampai ke akhir zaman? Kemerdekaan hanyalah terdapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka, merdeka atau mati. Sekian, terima kasih.